Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita hikmah bertutur. Kita masuk dalam bab tentang maksiat membawa laknat, ya, maksiat membawa laknat. Di sini diceritakan, ini cerita dulu nih, ya. Ayo seger, dibuka bukunya. Dah. Suatu ketika, ya, ada seorang yang menjumpai Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, ya. Ia kemudian berkata sembari meminta nasihat kepadanya. Jadi ini datang ke seorang soleh, datang minta nasihat. Ibrahim bin Adham ini nama kunyahnya itu Abu Ishaq. Wahai Abu Ishaq, katanya dia ini, aku ini gemar sekali berbuat maksiat. Jadi dia hobinya itu berbuat maksiat. Entah dia berdusta, entah dia mencuri, entah dia bahkan mungkin maksiat-maksiat lain yang dia kerjakan. Tapi dikatakan gemar sekali berbuat maksiat. Aku ingin berhenti, katanya. Gimana nih saya pengen berhenti berbuat maksiat, tapi sering tidak bisa. Nah, karena itu tolonglah aku, berilah aku nasihat agar aku tidak bermaksiat lagi. Ya, nih. Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu menjawab, bagiku tak masalah engkau bergemar berbuat maksiat, kata Ibrahim bin Adham, asalkan engkau memenuhi dulu 5 syarat. Boleh kamu maksiat, tapi 5 syarat ini dipenuhi. Ini harus diingat-ingat nih. Nah gitu. Kalau mau maksiat, kalau mau misalnya dia mencuri, mau berdusta, mau korupsi, mau apa, ingat dulu nih 5 ini. Misalnya mau berjudi, mau minum khamar, mau makan yang haram misalnya, mau mengambil riba misalnya, ingat yang 5 ini nih. Apa itu? Heran bercampur bingung laki itu bertanya, apa saja 5 syarat itu wahai Abu Ishaq, sehingga saya dapat bebas berbuat maksiat. Jadi dia pengen berbuat maksiat, tapi 5, apa yang 5 itu? Kata Abu Ishaq, syarat pertama, kata Ibrahim bin Adham, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, janganlah engkau makan dari rezekinya. Coba gimana caranya tuh nggak makan dari rezeki Allah? Rezekinya siapa? Ya kan, katanya gitu. Nah, lalu saya mau makan apa? Katanya, semua yang saya makan adalah rezeki dari Allah. Nah, ini harus ingat ini. Yang kita makan itu rezeki dari Allah. Lalu kalau mau maksiat, jangan makan rezeki Allah. Gimana coba? Pakaian, ya kan? Makanan, gimana itu? Itu rezeki dari Allah. Kok ya dia mau maksiat? Insya Allah. Ya. Lah, kalau begitu, pantaskah engkau memakan rezeki dari Allah sedang engkau suka melanggar perintahnya? Jawab Ibrahim,
Baiklah, katanya. Oke, ini berat ini. Syarat kedua, apa? Ya, syarat kedua, kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah, janganlah engkau tinggal di buminya. Coba. Kalau bukan di bumi milik Allah, aku harus tinggal di mana? Bumi dan langit semuanya milik Allah. Coba. Ada orang misalnya mau berbuat jahat di rumah kita. Misalnya kita punya rumah nih, di pondok di sini, mau berbuat jahat. Kita usir dia, tidak boleh di sini. Karena dia mau menjahati misalnya santri di sini misalnya. Ya kita usir dia. Kira-kira kalau misalnya ada orang bermaksiat nyari bumi selain bumi Allah, ketemu nggak itu? Nggak ketemu. Ini harus diingat. Ini buat saya juga ya. Kadang kepikiran gitu, kemana kalau misalnya kita jalan, kalau misalnya nggak ada kita ini sebenarnya diberikan rezeki dan apa, kita berjalan menempuh perjalanan kecuali kita di bumi Allah. Nggak beda, walaupun jauh dekat. Nah, orang itu terdiam. Namun ia kemudian bertanya lagi, baiklah, ya. Terus apa syarat yang ketiga? Jika engkau ingin tetap makan dari rizki Allah dan tetap tinggal di bumi miliknya, namun engkau pun tetap ingin bermaksiat kepadanya, silakan saja, kata Ibrahim bin Adham. Asal engkau lakukan itu di tempat yang tidak dilihat olehnya. Nah, gimana coba? Nggak kelihatan. Nyuri nggak kelihatan. Gimana caranya? Korupsi nggak kelihatan dari Allah, gimana caranya? Makan yang haram nggak kelihatan dari Allah, gimana caranya? Nah kan? Lalu, wahai Abu Ishaq, kata laki itu, mana mungkin saya bersembunyi di tempat yang tidak dilihatnya, sementara Dia Allah adalah zat yang maha mawas, maha melihat, maha awas, ya. Jika demikian, lalu mengapa engkau tetap bermaksiat kepadanya? Tegas Ibrahim lagi. Baiklah, sekarang apa syarat yang keempat? Masih nanya lagi, mungkin ada yang lebih ringan kali ya. Coba, dia masih nanya lagi, mungkin ada yang lebih ringan ini. Gimana nih? Apa? Siapa? Nggak ada. Nah, nggak ada. Ya. Lalu ditanya apa yang keempat? Kalau malaikat maut datang menjemputmu sedangkan engkau dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, katakan saja kepadanya, nanti saja, jangan cabut nyawaku dulu, beri dulu aku kesempatan untuk bertobat dan beramal soleh. Wahai Abu Ishaq, mana mungkin, kata dia, kalau engkau sadar bahwa kematian tidak ditunda, tidak bisa ditunda, lalu mengapa engkau tetap tidak mengindahkan perintah dan larangannya? Coba, ada ya yang meninggal belum berbuat baik, masih dalam keadaan maksiat, ada. Lalu dia menahan, entar dulu, ya, entar dulu, jangan apa namanya, jangan cabut nyawaku dulu. Gimana itu? Coba itu, kalau kayak gitu gimana? Nggak bisa dia, ya, nggak bisa dia. Coba, mau dia tua, mau dia muda, nggak ada peluangnya. Mungkin misalnya, ya sudahlah, ayah lebih tua, ayah dulu gitu katanya. Enggak, belum tentu. Ya kan? Ayah juga bilang, oh, daripada yang tua mending yang muda dulu aja. Coba gimana kalau kayak gitu? Nggak bisa. Ya, kalian nggak ada kesempatan misal mengatakan, ya tapi kan secara hitung-hitungan saya masih bisa lama nih. Sekarang umur 16 tahun, umur 17 tahun, masih bisa lah umur 77, berarti masih ada waktu 60 tahun, nanti umur 50 tahun saja saya taubat. Nggak boleh, nggak tahu, ya, nggak ngerti kapan itu malaikat maut datang. Kalau mau maksiat, kata Ibrahim bin Adham, suruh tunda dulu. Enggak, ya kan, nggak bisa itu, mana mungkin, kata dia. Ya.
Baiklah, sekarang apa syarat yang kelima? Ditanya lagi. Apakah engkau sudah tahu nasibmu nanti di akhirat? Apakah masuk surga atau masuk neraka? Tanya Ibrahim. Ya, balik bertanya. Tentu saja saya tidak tahu. Kalau engkau tidak tahu nasibmu nanti di akhirat, apakah masuk surga atau masuk neraka? Hal itu seharusnya sudah cukup untuk menghentikan dirimu dan kegemaranmu berbuat maksiat kepadanya. Jadi ini pernah ada dulu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ngomong, Yahudi dan Nasrani itu akan masuk surga. Orang Nasrani, orang Yahudi itu pasti masuk surga katanya. Apa kata Allah? Kalau kamu masuk surga, fatamannaul maut, minta saja mati. Karena sudah tahu kau masuk surga. Ngapain kamu hidup di dunia? Sudah mati saja. Nggak mau dia. Karena memang tahu, belum tentu. Loh, kalau gitu orang Islam gimana? Bukankah katanya ada janji Rasul? Ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Iya. Tapi bisa mampir. Kalau dia banyak dosa, repot. Ya, fa amma man sakulat mawazinuh, ya kan, fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Coba, sekarang banyakkan mana? Banyakkan amal soleh, banyakkan amal toleh misalnya. Nah, iya, banyakkan mana? Ini. Nah kalau dia masih maksiat, apakah pasti masuk surga? Ntar kalau mampir di neraka, iya kalau ada yang ingat, oh ini ingat nih masih ya. Coba, kalau dia masih ada sisa-sisa iman, kalau dia misalnya malah melecehkan, tidak ada iman, bahkan malah mencabut keimanannya, nauzubillah, dari hatinya, dari benaknya, dia bermaksiat, dia dimasukkan ke dalam neraka, dia masuk kepada orang-orang murtad, nauzubillah. Coba gimana? Nah ini orang itu pun menangis akhirnya. Ya, orang itu pun menangis. Ia kemudian berkata, wahai Abu Ishaq, cukup, jangan Anda teruskan lagi. Mulai hari ini aku akan bertaubat dan dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Aku berjanji mulai hari ini aku tidak akan bermaksiat lagi. Ya kan? Demikianlah. Sejak nasihat itu laki-laki itu berubah menjadi orang yang saleh dan berusaha menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah. Coba, wah kalau gitu gimana kalau kita sempat maksiat? Bertobat, kembali kepada Allah, jangan ulangi, ulangi, taubat lagi. Ya, yang sebenar-benarnya. Tapi dijaga, jangan sampai ada satu yang kemudian menghancurkan semua itu apa? Murtad. Nah kalau sudah murtad repot. Ini malah bangga ya, ada yang murtad malah bikin pengumuman, saya keluar, waduh kata dia gitu, udah nenek-nenek lagi ya, Masya Allah, kacau, nauzubillah. Jangan ya, jangan seperti itu. Nah dilanjutin di sini. Sepenggal kisah di atas seharusnya sudah cukup memberikan ibrah bagi kita. Nah sekalian, ya, betapa tidak pantasnya seorang manusia, ya, apalagi mukmin, dia itu banyak bermaksiat pada Allah dan melanggar perintahnya. Jadi nggak pantas. Memang sebagaimana kata Nabi SAW, manusia adalah tempat salah dan khilaf, mahalul khata' wa nisyan. Tempatnya salah dan khilaf, iya. Namun sengaja berbuat maksiat kepada Allah, apalagi gemar melanggar perintahnya, bukanlah sikap sejati seorang mukmin. Sengaja ada makanan yang halal, malah makan yang haram, bukan gitu. Ada minuman yang halal, malah minum khamar, minum yang haram. Enggak begitu orang mukmin. Bukan nyari-nyari yang haram, bukan. Namun begitulah manusia, sering lupa diri, bahkan sering tak tahu diri.
Ia diberi kesempatan tinggal di bumi ini oleh Allah, diberi rizki dari Allah, namun ia sering melupakan bahkan menentang perintahnya. Ia senantiasa diawasi oleh Allah, selalu diintai oleh malaikat maut, tapi tidak pernah menyadarinya. Banyak manusia yang bukan saja gemar bermaksiat pada Allah, namun bahkan bangga dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Nauzubillah. Tak boleh. Hari-hari ini kita menyaksikan betapa banyak orang yang tidak mau hidup diatur oleh syariat Allah. Syariat Allah. Allah katakan melalui Rasulullah SAW, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kalian nanti akan ada khilafah dengan manhaj kenabian. Atau misalnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin. Bagi kalian adalah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Khalifah, sistem khilafah. Lalu ada orang mengatakan ini harus direkontekstualisasikannya lagi. Nggak tepat dengan zaman sekarang katanya. Gitu. Kurang ajar, kayak nabi baru ya. Kayak dia tahu ketemu Allah lalu ngomong, ya Allah kayaknya khilafah nggak tepat. Sotoy. Ya kan kalau anak sekarang itu bilangnya. Gitu ya? Sotoy ya, betul ya? Saya juga nggak ngerti itu apa arti kata sotoy. Tahu tuh? Betul dah, sotoy gitu. Sok tahu lu. Iya. Songong, gitu, apalagi tuh. Ya kan gitu. Dia bilang itu khilafah harus direkontekstualisasikan lagi. Nggak tepat zaman sekarang. Padahal dalilnya jelas, ayatnya jelas. Kalau kalian kan udah ya belajar tafsir ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah pada saat dia berkata kepada malaikat bahwa Nabi Adam akan dijadikan khilafah, menjadikan khalifah di muka bumi. Itu sebenarnya kalau orang tuh ngerti dengan kaidah, kalau kalian belajar ya bahasa Arab ya, ada kalimat berita bermakna amr itu begitu. Ya kan? Sama seperti kalian mengucapkan surat Fatihah. Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maksudnya apa? Ucapkan alhamdulillah oleh kalian. Perintah itu maksudnya. Orang tuh ngerti. Ya, kalau dalam pepatah Minang, ya, alun bakile alah takalam. Belum sudah terlihat. Nah, kira-kira gitu misal. Sudah ngerti. Sudah tahu dengan isyarat. Khilafah jelas harus ditegakkan. Malah dia bilang gimana? Direkontekstualisasikan. Nah, ini kan semprul. Ya. Terus lalu dikatakan gini, mereka berlagak seolah-olah merekalah pemilik dunia ini. Sok tahu tadi. Ya. Mereka merasa berhak untuk mengatur dunia ini sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka. Padahal di antara mereka banyak yang mengaku muslim. Padahal orang Islam itu harus tunduk dengan syariat Allah. Gitu. Kita melihat banyak muslim yang rajin sholat. Nah ini dia, sholatnya rajin, namun gemar pula bermaksiat. Saum di bulan Ramadan, tapi tetap melakukan keharaman di luar Ramadan. Coba. Jadi kalau misal bulan Ramadan dia taat, tapi kemudian di luar Ramadan dia tidak taat. Waduh. Ya. Berhaji berkali-kali tapi dengan biaya dari hasil korupsi. Masya Allah. Gemar berzikir namun tetap tidak mau mikir. Zikirnya iya, mikirnya enggak. Suka bersedekah dan rajin berumrah tapi tidak pernah mau peduli pada syariah. Enggak peduli, sedekahnya mau, umrohnya iya, pada syariah dia tentang. Apaan syariat Islam kata dia? Padahal dia orang Islam. Padahal jelas dia baca Al-Quran. Wasyariku faqta'u aydiyahuma. Iya kan? Faqta'u itu perintah buat dia, buat umat Islam. Tapi dia nggak mau. Oh ini nggak sesuai HAM katanya. Masya Allah. Ya.
Nggak beres orang seperti ini nih. Terus mana dia ya? Mengaku mencintai Nabi, namun sering berperilaku yang tidak Islami. Ngomong cinta Nabi, alhamdulillah memang pada saat memperingati Maulid, alhamdulillah bagus itu. Ya kan, menceritakan tentang keagungan akhlak Rasul, bagus, alhamdulillah, mantap. Memuji Rasulullah SAW, bersolawat, menangis terseduh-seduh cinta pada Nabi. Pada saat disuruh mengikuti syariat Nabi, gimana? Gak mau dia. Entah dulu kita kesepakatan, kok sepakat? Nabi nyuruh kayak gitu. Bahkan kata Nabi, kalau Fatimah mencuri, gimana? Dipotong tangannya. Ya, maksudnya Nabi itu tegas dalam melaksanakan syariat. Pencuri itu dipotong tangan. Dia bilang, oh jangan, ini nggak sepakat, kita nggak sepakat. Itu kan semprul murokab. Iya kan? Ngomongnya cinta Nabi, syariat Nabi nggak mau dilaksanakan. Gimana nih? Ya. Terus juga dikatakan di sini, mengaku bermoral, tapi paha dan pusar sering diobral. Wah, ini enggak ya, ini jangan kawan. Ini buat orang-orang yang ngaco ini kan. Oh, kalau santri nggak mungkin mengobral pusar, gimana? Ini bahasanya mantap sekali. Ya kan? Nah, mungkin orang-orang itu mengaku khawatir dengan kepribadian generasi muda, tapi membiarkan para kapitalis menjerumuskan mereka dalam kubangan narkoba dan asusila. Coba, anak muda yang pada ngaji, yang pada belajar Islam, dicurigain, oh jangan. Ya kan? Dicurigain itu, jangan ikut ngaji, ini nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi kemudian mereka malam mingguan, mereka makan narkoba, ya kan? Mereka kemudian asusila, dibiarkan. Ini gimana orang kayak gini nih? Ya kan? Bersimpu dan bersujud setiap waktu, tapi menzalimi rakyat, tidak pernah jemu, terus menerus tuh. Coba, zalim, tahu lagi pandemi ya, butuh orang tes, malah dibisnisin, ya kan? Coba bayangin, dari harga 2.500.000, wah turun 1 juta, turun 900, turun 500, turun 300, turun 275, wah diem aja dia. Ternyata katanya harga bahannya cuma 13.000. Wah, coba bayangkan, berlipat-lipat. Padahal lagi dibutuhkan. Untung banyak ya, menang banyak itu. Ya, masih ada waktu kita. Ya. Nah, terus mengklaim pelayan masyarakat, namun yang sering dibela para konglomerat jahat. Coba. Sekarang nih, kemarin ayah dikirim foto dari kawan, dia di mana, di rumah ibunya itu di Kalimantan, di Sanggau. Banjir terus menerus sudah beberapa hari terus. Kenapa? Kalimantan Barat pada waktu itu. Kenapa? Karena hutannya digundulin. Hutannya dikasih kepada konglomerat jahat yang membabat hutan lalu membiarkan tidak kemudian kembali tumbuh. Dieksploitasi. Saya pernah terbang pada waktu itu dari di Kalimantan Utara, pakai pesawat kecil, dua aja, goyang. Ayo masuk aja udah goyang. Pendek. Itu hutan Kalimantan, wah hijau, tapi banyak yang kemudian sudah gundul, sudah dibabat habis. Insyaallah. Siapa itu yang megang? Orang-orang konglomerat jahat. Siapa yang ngasih izin? Orang yang katanya bersyariat, katanya mereka. Orang Islam katanya. Lalu dia berkata, bersama kita bisa. Oh, ini dia, nggak tahu ayah ya. Katanya sementara mengatakan tidak kepada Amerika pun tidak kuasa, bahkan menjadi apa? Cecunguk Amerika, ngikutin perintah atau arahan dari Amerika, para penjajah. Mencita-citakan masyarakat yang bermartabat, namun membiarkan para wanita mengobral aurat, ya kan? Menghendaki masyarakat yang berbudi,
yang berbudi pekerti, tetapi tidak pernah henti menyuguhi mereka dengan pornografi, porno aksi. Mengaku pengemban dakwah, namun tak pernah berusaha memperjuangkan syariah dan khilafah. Masya Allah tuh, gimana dakwah? Tapi ini akidah dulu. Ceritanya gimana? Nggak sempurna jadinya akidah kamu kalau nggak dengan perlindungan khilafah. Mana buktinya? Buktinya itu tempat yang kemudian menyuarakan akidah malah bekerja sama dengan Amerika, nggak melindungi akidah. Coba, gimana ceritanya itu? Ya, lagi pula kalau dia berakidah dengan benar, dia akan memperjuangkan itu syariah dan khilafah. Ya, meyakini kedaulatan ada di tangan syariah, namun justru demokrasilah yang dibela dengan susah payah. Mengaku berjuang untuk sesuatu yang syar'i, namun enggan mencontoh manhaj dakwah yang dicontohkan Nabi. Demokrasi dijadikan agama, semuanya harus demokrasi. Ini enggak nih, sebentar ya. Demokrasi itu adalah intinya membuat undang-undang, membuat hukum yang itu dari perbuatan manusia untuk mengatur perbuatan manusia. Pekerjaan manusia mengatur perbuatan manusia, menyalahi atau menggeser undang-undang atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang mengatur perbuatan manusia. Itu intinya demokrasi. Sekarang demokrasi dialihkan, dikamuflasekan oleh mereka. Apa itu? Mereka bilang demokrasi itu kalau rapat bermusyawarah dibilang demokratis. Kalian memilih pemilihan, misalnya siapa ini ketua kamar, pilih. Saya memilih ini, saya memilih Aisyah, saya memilih Nabila, saya memilih siapa, semua misalnya. Oh, ini demokratis. Gitu katanya. Bukan. Itu sesuai dengan apa? Bermusyawarah. Demokrasi bukan musyawarah, begitu. Beda. Juga demokrasi bukan pemungutan suara. Ya, nggak sama itu. Nah, ini mereka bela. Nah, gimana ini? Ya kacau. Ya. Mana dia? Mengklaim bagian dari masyarakat yang beradab, tetapi sering bertindak biadab. Menangkapi para pejuang syariah, namun tidak pernah mau menyentuh para penjara. Coba, kotak amal ditangkap, prak, ambil. Ya kan? Tapi perusuh di Papua itu nggak ditangkap-tangkap tuh. Gimana tuh? Ya, orang bisnis kurma, yang bisnis narkoba dibiarin. Nah, ini kacau. Ya. Nah, mana dia nih? Bertekad ingin keluar dari berbagai krisis, namun mendengar kata syariah saja dia miris. Mengaku anggaran negara kering, namun sumber-sumber kekayaan alam terus diserahkan kepada pihak asing. Coba, ini ya. Ini enak sekali nih. Mengaku bangsa merdeka, tetapi membiarkan diri diperlakukan semena-mena. Mengklaim membenci penjajah, namun bermental layaknya bangsa terjajah. Mental bangsa terjajah itu. Ya. Kenapa? Mental jongos kalau kata Felix itu ya. Nauzubillah. Gitu ya. Jadi sekarang ini banyak orang yang lupa dengan tadi nasihatnya Ibrahim bin Adham. Ya. Kayak jangan begitu. Ini dia. Banyak maksiat kita sekarang, orang-orang yang kita lihat tadi. Makanya kita yang pertama ya kita menjaga diri kita jangan seperti itu. Lalu mereka bagaimana kita dakwahi? Kita ajak, yuk tegakkan syariat Allah. Terus gimana? Ya tentu ya kita beri pemahaman. Nah kalau gitu gimana? Kitanya pun harus paham. Kita pun belajar ya. Kita pun memahami syariat. Ya gitu. Ya, jangan lagi kita bermaksiat. Nauzubillah. Ada pertanyaan mungkin? Ada tambahan dari para asatidzah? Ya. Hah? Gimana? Ketahuan anak mau nambahkan? Nggak apa-apa.
Tanya. Cukup? Cukup ya? Iya, kalau cukup yuk kita tutup dengan membaca surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma